Halo guys-guysku, welcome back to YouTube my channel. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat badan sama dompetnya. Amin. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Rise yang dibintangi oleh aktor Bollywood yang masih sepupu jauh saya, yaitu Shah Rukh Khan. Mantap. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa pada subrek ya. Oke, langsung aja. Film bermula di India yang bertepatan di Kabupaten Gujarat. Mantap, yang memperlihatin warga-warganya sedang membuat minuman keras alias khamer yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Di tempat lain memperlihatkan sosok bocil yang sedang gosok gigi. Inilah Rais kecil yang bersiap untuk berangkat sekolah. Saat belajar, gurunya menyuruh Rais buat membaca tulisan di papan tulis. Akan tetapi tulisannya terlihat buram dikarenakan matanya yang minus. Lalu ibunya pun membawanya ke dokter untuk memeriksa matanya. Dokter menyarankan agar Rais memakai kacamata dikarenakan ibunya kagak megang duit pisan. Alhasil Rais gagal memiliki kacamata. Malamnya Rais dan bestinya Sidik pergi buat mencuri kacamata yang berada di patung Gandhi. Saat ada petugas, Sidik pun berkata "Baijan", yang berarti bahaya. Saat memberikan kacamatanya, dokter pun tertawa dikarenakan Rais mengatakan kalau ia mengambilnya dari patung Gandhi. Ternyata itu juga cuma frame doang. Aduh. Karena merasa iba, si dokter memberikan uang untuk membeli kacamata dan akhirnya Rais pun bisa melihat dengan jelas. Mantap. Seketika Rais terkejut karena melihat ada mobil polisi yang menuju ke markasnya. Lalu Rais menyetop mobil tersebut dengan memberikan kode peluit agar para pekerja pun segera menyembunyikan khamer yang mereka buat agar tidak terkena razia. Alhasil si polisi menampar Rais dan ibunya pun menyelamatkannya serta berkata, "Tidak ada bisnis yang kecil bosku dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama." Mantap. Dipikir-pikir benar juga ya. Keesokan harinya, Rais dan bestinya Sidik meminta pekerjaan kepada Jairaj, seorang bos minuman keras. Berhubung Rais sudah pandai berbisnis dan udah kenal sama duit, dia pun meminta imbalan sebesar 3 rupiah dari setiap botol yang dijualnya. Lalu si anak buah Jairaj mengatainya dengan sebutan si baterai alias mata 4. Rais pun kesal dan tiba-tiba mamam loh. Rais yang cerdik memasukkan botol mirasnya ke dalam tas dan dia pun dengan santuinya melewati para polisi yang sedang melakukan razia orang jelek. Dan tiba-tiba Rais pun menjadi dewasa. Ini dia Rais yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dan ini dia bestinya si Sidik yang sampai saat ini masih bekerja pada Jairaj. Rais ditugaskan untuk membebaskan minuman keras yang ditahan oleh polisi. Rais menyuapnya dan memberikan sepukul 2 pukul buat si polisi. Mamam loh. Saat sedang makan, Rais mengatakan ingin memulai bisnisnya sendiri kepada Sidik. Dan Rais mendatangi Jairaj dan mengungkapkan hal tersebut. Akan tetapi teman-teman Jairaj meremehkan dan menertawainya. Jairaj mengatakan, "Boleh aja, tapi lu harus membawa uang buat membeli 1 truk minuman darinya. Dan diberi waktu 3 hari. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka nyawa Rais menjadi gantinya." Saat Rais dan Sidik sedang alang-iling mencari takjil, tiba-tiba hampir menabrak seorang yang membawa kambing dan si pembawa kambing pun ngomel. Hasil dari adu bacotnya terungkap kalau harga kambing naik berkali-kali lipat pada hari raya Idul Fitri. Mantap.
Lalu Rais dan Sidik melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dihentikan oleh Karim, temannya. Karim menawarkan sebuah mobil kepadanya. Rais yang cerdik pun memiliki ide dengan membawa mobil itu dan menukarkan dengan puluhan kambing. Mantap. Lalu Rais menjualnya di kota Mumbai agar harganya berlipat ganda. Iya. Motorcycle deke car deke bakri. Ketika Rais sampai di pasar Mumbai, dia malah diusir karena belum memiliki izin buat jualan di sana. Lalu ada yang memanggil Rais dengan sebutan si mata empat. Lalu emosinya pun bergejolak dan alhasil Rais pun membantai mereka semua. Mamam lo. Setelah selesai dengan pergelutannya, tiba-tiba ada yang menodongkan pistol ke arahnya. Ini dia Musa, seorang penguasa di sana. Dengan satsetnya, Rais merebut pistolnya dan mengatakan, jangan memanggilnya dengan sebutan mata empat. Dan Rais pun pingsan. Saat sadar, ternyata Musa udah memotong semua kambingnya si Rais, serta membagikannya kepada jamaah di hari Idul Fitri. Mana udah dipotongin kambingnya, si Rais juga yang ngasihin ke jamaah. Apes. Lalu Musa mengatakan kalau kambing merupakan santapan harimau, bukan buat usaha. Rais menjawab seperti yang ibunya bilang, kalau tidak ada bisnis yang kecil bosku, dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Mantap, pakai B. Saat di rumah, Rais didatangi Nawab. Dia adalah keluarga dekat Musa dan memberikan 1 koper duit buat mengganti kambing-kambingnya Rais. Tak lama utusan Jairaj pun datang karena waktu Rais hampir habis. Rais yang udah punya duit sekoper pun berkata, ente tenang-tenang aja, ntar gue beli mirasnya si Jairaj. Mantap. Lalu Rais mendatangi makam ibunya dan berjanji bakal memulai bisnis khamernya sendiri. Kemudian di dalam pesta ada seorang intel yang menyamar dan berhasil menangkap kelompok yang terlibat dengan bisnis haram ini yang dipimpin oleh Hasmukh, salah seorang pesaing bisnis Jairaj. Ternyata intel itu adalah seorang polisi yang jujur, yang anti miras-miras klub. Ini dia Majmuda yang disuruh pimpinannya buat membebaskan para pengedar. Akan tetapi Majmuda yang teramat jujur sekali asik menolaknya. Alhasil ia pun dipindah tugaskan oleh atasannya ke Gujarat. Di tempat lain, Rais yang sedang main kasti dengan sengaja memukul bolanya ke arah rumah cem-cemannya. Ini dia cemewewnya yang bernama Asia yang nggak pakai P. Lalu dikarenakan Majmuda ditugaskan di Gujarat, dia berhasil mengagalkan kiriman miras dan menghancurkan ribuan botol khamer milik Jairaj. Dan Rais pun dipanggil oleh Majmuda. Majmuda mengatakan agar Rais berhenti dari bisnis khamernya dan memberikan segelas teh buat Rais. Akan tetapi omongan Majmuda enggak digubris sama Rais dan ia enggan meminum teh pemberian Majmuda. Tak berselang lama, Majmuda mendapat telepon kalau truk kiriman miras Rais bakal OTW besok. Rais yang cerdik berencana kalau sebelum sampai Gujarat, dia bakal membagi mirasnya ke dalam 4 mobil. Jadi mobil yang seharusnya membawa miras malah membawa segelas teh. Mantap, skor pun seri, satu sama dengan Majmuda. Lalu ketika cemewewnya ingin berobat ke dokter, dia digodain sama Akamsi, anak kampung sini. Saat selesai berobat, cemewewnya pun kagum dan berkata, karena Akamsi yang menggodanya mendapat hukuman dari Rais. Mantap. Saat Rais lagi ngabuburit sambil main layangan, Jairaj yang panik sama bisnisnya mencoba meminta bantuan Rais. Rais pun berkata, boleh aja, asal Rais jadi ketua sindikat miras di Gujarat. Dan Rais pun memberi Jairaj waktu 3 minggu buat memikirkannya. Skor pun satu sama dengan Jairaj. Dan akhirnya Rais pun menikahi cemewewnya Asia yang nggak pakai P.
Dan setelahnya Majmuda, si polisi jujur pun merazia dan menutup semua jalur darat agar truk miras Rais tidak bisa masuk. Rais pun berkata, tidak semudah itu Ferguson. Rais yang memutuskan untuk mengirim semua mirasnya lewat jalur air dengan menggunakan kapal milik Tamla, seorang penguasa laut. Ini orangnya, dan kiriman mirasnya pun sampai di Gujarat. Skor pun 2-1 untuk Rais dengan Majmuda. Kemudian di dalam sebuah perayaan, Rais hampir menjadi sasaran penembak jitu. Rais yang menyadarinya malah balik menyerangnya dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Keesokan harinya Majmuda menangkap Rais karena terlibat pembunuhan si penembak jitu. Lalu Musa membantu Rais dengan mengirim seseorang yang mengaku telah membunuh si penembak jitu. Dan di malam hari, Asia, istri Rais, memberikan kabar kalau sebentar lagi Rais bakal menjadi seorang ayah. Asik. Tak berselang lama, Musa menelpon dan mengatakan kalau si penembak jitu kemarin adalah kiriman si Jairaj. Rais yang kesal karena merasa dihianati lalu OTW ke sebuah pesta untuk menemui si Jairaj. Dan Rais pun membantai semua antek-anteknya si Jairaj. Saat yang tersisa tinggal si Jairaj, Rais mengenang ketika dia dulu pernah bekerja dengannya. Sambil menangis, Rais menembak Jairaj. Alhasil, Jairaj pun meningsoy. Skor pun 2-1 buat Rais dengan Jairaj. 1 tahun kemudian, bisnis Rais menjadi sukses karena Majmuda dipindah tugaskan, serta Rais yang sekarang bukanlah Rais yang dulu. Asik, karena sekarang bisnisnya udah tidak ada gangguan dari polisi dan saingan-saingannya. Sampai-sampai Rais menyuap polisi, lurah setempat, sampai menteri pun disuapnya. Warga yang berada di Gujarat sangat mengidolakan Rais atas perhatian dan bantuan-bantuan darinya. Majmuda yang sudah berbeda wilayah pun tetap ingin menghentikan pergerakan Rais dengan menangkap Tamla yang kebetulan berada di wilayahnya. Rais yang dongkol meminta bantuin ke Pak Menteri agar si polisi jujur itu dipindah tugaskan lagi. Akhirnya si polisi jujur pun sekarang dipindah ke bagian ruangan kontrol yang pekerjaannya cuma mengurus berkas. Akan tetapi dia bisa menyadap semua telepon yang masuk. Sesaat kemudian si Pasya, calon wali kota, menelpon Rais dan mengatakan kalau Rais harus menghentikan jalur mirasnya dikarenakan itu merupakan daerah pemilunya. Rais yang kesal pun mengancam bakal membunuhnya dan merupakan jalan politik kemenangannya. Pasya yang batu tetap melakukan orasinya dan alhasil Rais dan pengikutnya menghadang dan mengobrak-abrik orasi tersebut. Media yang mengetahui mendesak Pak Menteri agar Rais dipenjara. Lalu Pak Menteri menemui Rais agar Rais tetap dipenjara dan mengatakan, lu tenang-tenang aja, gua bakal ngasih fasilitas VVIP buat lu. Rais yang tak bisa menolak pun mau tidak mau masuk penjara. Aduh. Dan ternyata itu jebakan dari Pak Menteri yang udah bersekutu sama Pasya, calon wali kota. Rais yang cerdik memutuskan buat nyalon jadi wali kota. Alhasil dia memenangkannya dan dibebaskan dari penjara. Bisa ya begitu. Setelah Rais menjabat, Rais menawarkan perumahan subsidi tanpa suku bunga mantap kepada warganya dengan ketentuan DP setengahnya dan sisanya dicicil selama 10 tahun. Di sini Rais banyak mengeluarkan modal untuk membuatnya.
Tiba-tiba terjadi kerusuhan beragama di India. Di sini Rais yang berjiwa sosial serta toleransi tinggi pun mementingkan warganya dengan memberikan bantuin untuk masyarakatnya. Bersamaan dengan itu ternyata bisnis Rais terancam bangkrut dikarenakan Rais sudah tidak bisa lagi menjalankan bisnis Hammer dan proyek perumahannya serta utangnya yang udah banyak di mana-mana. Apalagi Pak Menteri yang sekarang menjadi musuhnya mencabut izin pendirian perumahannya. Lagi-lagi Rais yang dulu bukanlah Rais yang sekarang. Iya. तू क्या हाँ भेज दे Alhasil Rais mendatangi Musa untuk meminjam uang. Musa malah memberikan Rais pekerjaan dengan mengirim emas ke Mumbai dengan bantuan Tamla. दोहा से सोना आ रहा है उसे बॉम्बे पहुंचाना है Di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat, misi itu pun berhasil dan Rais pun mendapat bayaran yang banyak dari itu. Dan ada berita kalau ada pengeboman di 5 wilayah yang pelakunya mengarah dari Gujarat. Polisi mengidentifikasi bom berasal dari emas yang dikirim Musa lewat Rais, dan Rais sangatlah menyesal karena dia ribuan nyawa meningsoy. Dan Rais dikabarkan jika Tamla bunuh diri karena takut ditangkap polisi. Rais yang merasa dikhianati langsung OTW ke kediaman Musa lalu membantai semua antek-antek Musa. Dan tak lupa Musa pun dibikin meningsoy. Setelahnya Rais mendatangi makam ibunya dan mengatakan sebentar lagi dia akan bersamanya. Saat Rais ingin pulang ke kediaman dokter pribadinya, dia pun ditelepon oleh sahabatnya Sidik, dan Sidik pun memberikan kode Baijan yang berarti bahaya. नहीं भाईजान Tak berselang lama datang sebuah mobil yang sudah diintai puluhan polisi, dan Maju Muda memberi perintah kalau Rais yang keluar maka langsung tembak aja. Lagi-lagi Rais yang tak kehabisan akal pun keluar dari mobil dengan membawa awak media agar terbebas dari para polisi yang ingin menembaknya. Buaya dikadalin, mantap. Skor pun 3-1 untuk Rais. Dan itulah saat terakhir Rais melihat Sidik, anak dan istrinya. Yang dikarenakan dia dihukum tembak oleh Maju Muda. Yang bersamaan dengan itu Rais teringat masa-masa dengan ibunya, Sidik, serta anak dan istrinya. Lalu Rais pun wafat dan skor pun 3-2. Meski Rais menang tapi tetap aja dia meningsoy. Gimana filmnya? Kalau menurut saya ini alur ceritanya muter-muter, bikin pala saya puyeng. Tapi nggak apa-apa, semoga terhibur. Jangan lupa pada subrek ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Iya.